warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah kalau semua kalian baik. Sekarang kita ketemu kembali di dalam pembelajaran PPKN, masih dalam bahasan Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Nah, di masa pandemi ini, Bapak mengharapkan kalian selalu menjaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa selalu ingat pesan Ibu 3M. Pertama, pakai masker. Yang kedua, jaga jarak dan hindari kerumunan. Yang ketiga, cuci tangan. Nah, ketiga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi atau menghindari dari gejala atau dari virus COVID-19. Nah, baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebelum kita lanjutkan ke materi bahasan kita akan menyimak dua video yang akan ditayangkan, tapi kalian ikuti video tersebut. Setelah video pertama kalian simak, jangan lupa di pause dulu videonya, dihentikan dulu videonya. Kemudian kalian diminta untuk memberikan komentar, memberikan pendapat terhadap video yang pertama. Jadi sekali lagi, setelah selesai video pertama, video ini di pause dulu. Kalian silahkan tuliskan pendapat kalian terhadap video tersebut. Nah, setelah selesai menuliskan pendapatnya, silahkan lanjut lagi nonton videonya. Kemudian setelah selesai video yang kedua, jangan lupa pause lagi video pembelajaran ini. Kemudian kalian tuliskan pendapat kalian. Kalau sudah selesai kalian menuliskan pendapatnya, kemudian lanjutkan video ini. Kita simak dulu video berikut ini. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Palu melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja. Kericuan terjadi saat mahasiswa berusaha melakukan aksi di depan DPRD Sulawesi Tengah, namun aparat kepolisian yang berjaga tidak memberikan izin. Mahasiswa kemudian berusaha menerobos kawat duri yang dipasang. Polisi kemudian melepaskan gas air mata ke arah mahasiswa untuk membubarkan aksi, namun usaha kepolisian tersebut dibalas dengan lemparan batu dari mahasiswa. Dalam kericuan ini, satu unit kendaraan bermotor milik patroli bermotor Satuan Sabara Polres Palu dibakar massa. Selain itu, aparat kepolisian juga mengamankan sejumlah mahasiswa. Kericuan ini juga menyebabkan sejumlah mahasiswa dan aparat kepolisian terluka. Hingga saat ini, aksi demonstrasi masih terus berlangsung. Rois Muhlis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Baiklah anak-anak, kita sudah lihat satu video tadi. Kalian sudah memberikan pendapat. Nah, sekarang kita akan simak video yang kedua. Deregulasi kebijakan yang menghambat seluruh investasi, kawan-kawan. Kami mahasiswa rakyat bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara. Kunci Jawa Timur. Yang pasti yang di-share oleh pemerintah maupun oleh DPR. Di Jawa Timur, tutu Amerika. Untuk seluruh masa aksi, duduk dulu kawan-kawan, ya. Untuk kawan-kawan masa aksi duduk. Apakah itu yang kita inginkan? Apakah itu yang kita inginkan? Bagaimana situasi ekonomi Eropa Barat? Semua minus, kawan-kawan, pertumbuhan ekonominya. Apa resolusinya, kawan-kawan? Resolusinya adalah deregulasi kebijakan.
Untuk kawan-kawan Korlap, tolong dikondisikan kawan-kawannya ya. Bagaimana anak-anak? Video yang kedua sudah kalian berikan tanggapan? Baik. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk ekspresi warga negara untuk menyampaikan pendapat. Nah, di dalam kedaulatan rakyat, hal itu dijamin oleh negara. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem kedaulatan atau teori kedaulatan rakyat yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, apa itu kedaulatan rakyat? Nah, minggu yang lalu kita sudah ingatkan bahwa kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Nah, teori kedaulatan itu memunculkan sebuah ajaran yang namanya demokrasi. Nah, demokrasi itu awalnya dari kedaulatan rakyat. Nah, di Indonesia kita di minggu yang lalu kita sudah katakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Nah, di mana kita melihat kedaulatan rakyat itu dari dalam negara Indonesia? Mari kita lihat bahwa yang pertama adalah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Nah, kita lihat bunyinya ya. Di alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, itu jelas ya bahwa bangsa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua, anak-anak, dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Coba kalian sambil buka bukunya. Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana bunyinya? Oke. Baik. Jadi bunyinya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Betul, anak-anak ya. Itu adalah dasar hukum dari kedaulatan rakyat di negara Republik Indonesia. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kedaulatan itu melahirkan sebuah negara yang demokrasi. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri dari negara yang suatu negara itu adalah negara yang demokratis. Yang pertama adalah perlindungan konstitusional. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, badan kehakiman yang netral atau yang tidak memihak atau yang terlepas dari intervensi kekuasaan yang lain. Sekarang yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan untuk berorganisasi. Dan yang keenam adalah adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang kita lihat negara kita. Apakah ciri-ciri itu ada di negara kita? Baik, semua ciri itu sudah dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Nah,
bagaimanakah sekarang bentuk demokrasi di Indonesia? Oke, sekarang kita lihat bahwa Indonesia seperti sudah dibahas sebelumnya berdasarkan pada ideologi Pancasila. Maka demokrasinya pun adalah demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Ada yang bisa? Anak-anak silakan. Oke. Betul ya. Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang berdasarkan kepada sendi-sendi Pancasila ya, berintikan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bercirikan musyawarah mufakat. Nah, jadi dalam demokrasi Pancasila, salah satu ciri yang utamanya adalah musyawarah mufakat. Ya. Nah, itu adalah demokrasi Pancasila. Jadi sekali lagi, demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang bersendikan nilai-nilai Pancasila, berintikan sila keempat, dan bercirikan musyawarah mufakat. Nah, di dalam musyawarah mufakat ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa dalam musyawarah mufakat selalu mengedepankan kepentingan rakyat, ya, selalu mengedepankan kepentingan rakyat dengan mempertimbangkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam mengambil keputusan harus didasarkan kepada kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, cara menyampaikan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan kepada akal yang sehat, hati nurani yang luhur, dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Ingat, ya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang terakhir, yang nomor 5, bahwa keputusan yang diambil dari hasil musyawarah harus dapat dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah satu ciri dari demokrasi di Indonesia. Nah, baiklah, sekarang kita kembali ke video yang awal, bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis di mana kita memiliki perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, tetapi dalam hal tertentu di mana rakyat tidak sependapat dengan apa yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga perwakilan tersebut, maka rakyat diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya langsung, meskipun seharusnya pendapat itu disampaikan melalui perwakilan rakyat atau melalui perwakilan rakyat, baik di DPRD kota atau kabupaten, DPRD provinsi, ataupun di DPR RI. Nah, apabila tidak ada kesepakatan atau rakyat merasa tidak sependapat dengan hal tersebut, maka rakyat boleh melakukan upaya atau menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, hal itu diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Masih ingat kan? Itu adalah pelajaran kelas 7. Jadi menyampaikan pendapat di muka
umum. Nah, itu cara-caranya. Tetapi yang tidak boleh itu adalah menyampaikan pendapat dengan anarkis, dengan merusak. Ya, itu tidak boleh, sebab apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita bangun itu adalah hasil kerja keras kita semuanya. Jadi, kita boleh menyampaikan pendapat di muka umum, kita boleh melakukan unjuk rasa, kita boleh melakukan demonstrasi, kita boleh melakukan orasi-orasi di jalan, silahkan, tetapi tidak dengan anarkis. Ya. Nah, jadi sekali lagi melihat ke video dari awal tadi dan didasari dengan nilai-nilai demokratis, nilai-nilai negara demokrasi, sudah diatur semuanya. Kemudian dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan mengungkapkan pendapat di muka umum. Itu semuanya melindungi kita supaya kedaulatan rakyat kita, kekuasaan rakyat kita bisa terjamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa kedaulatan rakyat itu menghasilkan sebuah negara demokrasi. Dan salah satu indikator negara demokrasi itu adalah di mana rakyat boleh menyampaikan pendapatnya. Jadi kebebasan menyampaikan pendapat. Jadi demonstrasi, unjuk rasa dipersilahkan, tetapi ingat tidak boleh anarkis. Ya, sekali lagi, boleh tapi tidak boleh anarkis. Nah, demikianlah anak-anak pertemuan kita hari ini. Jadi kesimpulannya, pertama, Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, Indonesia adalah negara demokrasi. Ya. Dan yang ketiga, demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila yang berintikan sila keempat, bercirikan musyawarah untuk mufakat. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Setelah selesai menyimak video ini, kalian nanti diharapkan membaca buku PPKN kelas 9 tentang Kedaulatan Negara Republik Indonesia mulai halaman 60 sampai halaman 66. Nah, setelah itu kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak siapkan di deskripsi video ini. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan dengan bahasan yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.